Perkenalkan, nama saya Indri Natalia Ando. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada saat ini saya akan membahas implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Indonesia. Sebelum lanjut, berikut adalah arti dari kebijakan publik. Seperti kita ketahui bersama, anak-anak merupakan harta terindah bagi setiap orang tua. Namun, kehadiran seorang anak bagi sebagian orang malah memperbudak mereka untuk menjadi seorang pengemis ataupun pengamen yang biasa kita saksikan ketika kita berada di lampu merah di kota-kota besar di Indonesia. Sangat menyedihkan, bukan? Sang penerus bangsa diperlakukan layaknya orang dewasa yang seharusnya mereka pergi untuk bersekolah, tapi malah disuruh bekerja dan pada akhirnya anak-anak tersebut putus sekolah. Kebijakan perlindungan anak. Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak yaitu pertama, standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Kedua, sumber daya kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketiga, karakteristik organisasi pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Keempat, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana menurut Fund Meter dan Fund Home implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Kelima, disposisi atau sikap para pelaksana, sikap penerima, atau penolakan dari pelaksana terhadap perlindungan anak sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004. Dan yang keenam, lingkungan, sosial, ekonomi, hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Berikut adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Inti masalah dari perlindungan anak. Rekomendasi saya tentang perlindungan anak ialah ada 6 poin. Pertama, sedemikian banyak institusi perlindungan anak yang dibuat dan hadir di tengah masyarakat dengan masing-masing programnya, sudah seharusnya anak-anak semakin terlindungi, terlayani, dan merasa aman. Kedua, perubahan standar pencapaian program perlindungan anak dari yang awalnya hanya berdasar jumlah, seremonial, dan aksi-aksi di dalam gedung, sudah saatnya mulai memprioritaskan efektivitas kebijakan tersebut dalam pola preventif. Ketiga, mendorong pemerintah, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat untuk segera membentuk kelompok kerja atau Pokja perlindungan anak di tingkat RT dan RW di wilayah masing-masing. Keempat, mengajak kepada setiap keluarga di Indonesia untuk menciptakan lingkungan rumah dan keluarga yang berbudaya ramah anak sebagai upaya menjauhkan kekerasan dan pola pergaulan yang salah terhadap anak. Kelima, untuk mencegah kasus-kasus tawuran dan kekerasan terhadap anak, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk segera membuat peraturan pelaksanaan yang mewajibkan lingkungan sekolah menjadi lingkungan atau zona anti kekerasan terhadap anak. Dan yang keenam, mendesak aparat penegak hukum untuk berpihak pada kepentingan terbaik anak dalam pemeriksaan dan penanganan anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Itulah pembahasan tentang implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengetikan maupun pembicaraan. Tetap stay healthy and stay at home. Terima kasih.